Timnas Indonesia dalam tren negatif, JIJ pasang badan di depan supporter skuad Garuda. Alasan kelas Erick Thohir lakukan evaluasi besar-besaran usai dibabat habis Jepang. Kabar gembira, Timnas Indonesia dapat amunisi tambahan jelang lawan Arab Saudi. Messi Hilgers beri respon berkelas soal aksi supporter Timnas Indonesia di media sosial. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Timnas Jepang dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di hadapan puluhan ribu supporter, Timnas Indonesia harus menahan gempuran Timnas Jepang. Raut wajah kecewa juga sempat terlihat dari para pemain skuad Garuda dan para pendukungnya. Meski penuh dengan rasa kecewa, namun JIJ yang menjabat sebagai kapten Timnas Indonesia saat melawan Timnas Jepang itu berani pasang badan. Bek berusia 24 tahun itu menegaskan di hadapan para supporter bahwa semua pemain Timnas Indonesia tidak mau menyerah. Mereka masih akan berjuang semaksimal mungkin di sisa pertandingan yang ada. JIJ meminta kepada supporter untuk tidak berhenti memberi dukungan karena tampil di Piala Dunia 2026 adalah mimpi seluruh pemain yang ada di dalam skuad asuhan Sintayong. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Tentu ini bukan hasil yang kami inginkan dalam 2 pertandingan terakhir. Mohon percaya perkataan saya ini, kami tidak akan pernah menyerah. Kami tetap memilih bermimpi ke Piala Dunia. Kalian memberikan dukungan di stadion ini dan juga laga tandang. Saya apresiasi itu. Jika kalian lihat di dalam lapangan, kami selalu memberi yang terbaik. Jelas JIJ. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan alasan sebenarnya memilih melakukan evaluasi besar-besaran usai skuad Garuda kalah dari Jepang. Seperti yang diketahui, Erick Thohir sempat menggemparkan jagat media sosial akibat ucapannya yang siap mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Hal itu buntut kekalahan telak tim nasional Indonesia dari Jepang. Kekalahan itu juga tentu membuat skuad Garuda mendekam di dasar klasemen sementara grup C. Selepas laga tersebut, Erick Thohir sempat mengeluarkan gagasan bahwa dirinya siap mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI kala bertemu para pemain di ruang ganti. Erick Thohir mengatakan bahwa keputusannya itu merupakan sebuah langkah dalam melakukan evaluasi besar-besaran di tim nasional Indonesia. Ketua Umum PSSI itu menjelaskan bahwa Jepang merupakan salah satu tim terkuat di Asia sehingga harus melakukan evaluasi usai berhadapan dengan tim tersebut. Ini akan jadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin saya sampaikan di locker room bahwa kita semua percaya atau tidak dengan proyek besar ini. Kalau pemain tidak percaya, kalau pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Itu poinnya. Kalau tidak percaya, ya selesai. Jepang tim terkuat, kita mesti evaluasi ketika tim kita menghadapi tim terkuat, di mana posisi kita menentukan diri kita. Kalau kita mau ke depan terus-menerus sehingga mencapai posisi 9 terbaik Asia. Jelas Erick Thohir. Kendati begitu, Erick Thohir menjelaskan bahwa hal itu bukan merupakan isyarat dirinya akan mundur. Menurutnya, hal itu memiliki tujuan untuk mengingatkan kepada semua pihak bahwa perjuangan harus dilakukan sampai akhir. Seperti yang diketahui, sebelumnya PSSI sudah mengebut naturalisasi Eliano Reinders untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun gelandang PSV Zwolle di Belanda itu ternyata tidak terpakai di timnas Indonesia. Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Eliano tidak masuk ke skuad timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertama adalah saat melawan Cina dan kedua ketika menghadapi timnas Jepang. Banyak netizen yang mempertanyakan keputusan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mencoret Eliano, padahal kelas pemain berusia 24 tahun itu adalah Eredivisie. Satu-satunya penampilan Eliano untuk timnas Indonesia adalah partai debutnya. Ia bermain selama 45 menit di babak kedua ketika skuad Garuda imbang kontra Bahrain. Menanggapi pertanyaan yang terus berdatangan, Erick Thohir pun buka suara. Dia mengatakan bahwa Eliano merupakan pemain yang direkomendasikan oleh Sintayong, sehingga dirinya juga merasa kebingungan dengan apa yang dialami Eliano Reinders ini. Itu kan keputusan pelatih, saya bukan pelatihnya. Yang saya sampaikan bahwa saya sebagai ketua umum PSSI, kita PSSI semua menjalankan prosedur. Semua pemain yang direkrut itu atas keputusan pelatih. Silahkan tanya Coach Indra Syafri, silahkan tanya Coach Nova.
Sama juga silahkan tanya Coach Sintayong dan tidak ada pemain titipan, semua yang terbaik harus bisa bermain, jelas Erick Thohir kepada awak media. Timnas Indonesia dipastikan mendapatkan amunisi tambahan saat menjamu Arab Saudi pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, sesuai jadwal, kedua tim bakal bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada besok malam. Menghadapi The Grand Falcons, Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan di lini tengah, yakni dengan kembalinya Ivar Jenner. Gelandang berusia 20 tahun itu absen saat melawan Jepang karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Dengan hadirnya Ivar Jenner, kemungkinan besar lini tengah timnas Indonesia akan diisi pemain Jong FC Utrecht itu dengan Tom Haye. Saat melawan Jepang, Nathan Joaon diplot sebagai gelandang bertahan untuk membantu kedalaman lini tengah tim merah putih. Laga melawan Arab Saudi menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia. Kemenangan menjadi target utama demi menjaga peluang melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Jika mampu memetik poin penuh, tim nasional Indonesia akan menggeser Arab Saudi di klasemen karena unggul head to head meski sama-sama memiliki poin 6. Pemain tim nasional Indonesia Messi Elges memberi respon berkelas soal aksi para supporter Garuda yang kekanak-kanakan karena dirinya tidak bisa memperkuat tim asuhan Sintayong. Messi Elges seharusnya membela skuad Garuda dalam 2 laga penting pada bulan November ini. Namun karena cederanya kambuh, Messi Elges dan klubnya memutuskan untuk tak memenuhi panggilan skuad Garuda. Hal itu membuat sejumlah supporter tim nasional Indonesia melontarkan pernyataan yang tidak mengenakan kepadanya dan juga kepada klub yang ia bela saat ini. Baru-baru ini, Messi Elges melakukan sesi tanya jawab di Instagram Story eksklusifnya dan menjawab satu pertanyaan tentang apakah dirinya masih mencintai Indonesia setelah menerima banyak komentar bernada membenci. Messi Elges menegaskan bahwa itu adalah bagian dari pekerjaannya, bahwa semua orang bisa menyampaikan apapun yang diinginkan oleh mereka. Saya tidak paham ini karena tentunya saya mencintai Indonesia, itulah mengapa saya memilih bermain untuk Indonesia. Komentar kebencian di dunia sepak bola adalah hal yang normal karena semua orang suka menontonnya dan semua orang memiliki opini yang berbeda. Itu mudah untuk mengatakan apa yang Anda inginkan karena di dunia media dan sesuatu yang harus dihadapi oleh pemain. Itulah bagian dari pekerjaan. Sayangnya itu juga menjadi kenyataan hingga orang bisa mengatakan apa yang orang inginkan, jelas Messi Elges. Timnas Indonesia masih harus berjuang ekstra keras di kualifikasi Piala Dunia ini. Sekarang pasukan Sintayong harus bersiap menghadapi Arab Saudi, lawan yang jelas tidak mudah. Dalam beberapa bulan terakhir, timnas Indonesia diperkuat oleh banyak pemain yang memiliki asal-usul Belanda, termasuk Kevin Dix, Eliano Reinders, dan Messi Elges yang meningkatkan harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Namun Indonesia menghadapi kesulitan dalam 5 pertandingan grup C dengan catatan 2 kali kalah dan 3 kali seri, membuat mereka berada di posisi terbawah klasemen dengan tertinggal 3 poin dari Cina yang berada di posisi keempat. Kini demi meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia, Indonesia berupaya meraih kemenangan pertama mereka dengan menghadapi Arab Saudi yang belum berhasil mereka kalahkan dalam 4 pertemuan terakhir. Arab Saudi memasuki babak kualifikasi ini dengan tujuan mengamankan tempat di Piala Dunia untuk ke-7 kalinya. Tim berjuluk Grand Falcons ini gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir sejak kemenangan terakhir mereka, yang menyebabkan pemecatan mantan manajer Roberto Mancini dan kembalinya Hervé Renard sebagai pelatih baru. Hervé Renard yang memegang rekor kemenangan terbanyak bagi Saudi Arabia dari pelatih asing manapun, berhasil membawa timnya meraih hasil imbang melawan Australia di pertandingan terakhir. Kini dia berusaha membawa timnya kembali ke jalur kemenangan melawan Indonesia pada hari Selasa. Media Inggris yaitu Sportmole juga membuat prediksi untuk pertandingan timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi. Mereka memperkirakan pertandingan akan berakhir 0-1 untuk kekalahan timnas Indonesia.